Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yohanadi Nugroho. Saya dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan membahas satu topik, yaitu perkembangan sosial dan moral pada peserta didik. Tentunya topik ini penting banget di sekolah, karena siswa bukan hanya belajar pelajaran, tetapi juga belajar bagaimana bersikap, berinteraksi, dan memahami mana yang benar dan mana yang salah. Yuk sama-sama kita bahas. Yang pertama, pengertian perkembangan sosial dan moral. Perkembangan sosial adalah proses ketika seseorang belajar menyesuaikan diri dengan orang lain di sekitar, seperti bersama teman, guru, dan keluarga. Lewat proses ini, seseorang bisa bekerja sama, berempati, dan membangun hubungan sosial yang baik. Sedangkan perkembangan moral adalah proses seseorang belajar membedakan hal yang benar dan salah, baik dan buruk, serta memahami nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dua hal ini sangat berkaitan, karena lewat interaksi sosial, seseorang juga belajar nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan menghargai sesama orang lain. Dalam psikologi pendidikan ada beberapa teori yang menjelaskan tentang perkembangan sosial dan moral. Ada dua tokoh yang dikenal adalah Erik Erikson. Menurut Erik Erikson, perkembangan sosial terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama, pada masa usia 3-6 tahun, anak-anak mulai suka bermain, berinteraksi, khususnya bersama orang tua dan teman-teman sebaya. Kemudian pada masa sekolah dasar usia 6-12 tahun, anak mulai belajar kerjasama dan membangun rasa percaya diri. Kemudian pada tahap masa remaja, anak mulai mencari jati diri dan mulai memahami nilai-nilai yang berlaku di lingkungan sosial. Kemudian menurut Lawrence Kohlberg, perkembangan moral dibagi menjadi 3. Yang pertama ada prakonvensional, di mana anak menilai sesuatu berdasarkan hukuman dan hadiah. Yang kedua, konvensional, di mana seseorang mulai patuh pada aturan dan norma yang berlaku. Yang ketiga, pasca konvensional, di mana seseorang berperilaku berdasarkan nilai dan prinsip moral pribadi, bukan sekedar karena aturan. Kemudian ada penerapan di dunia pendidikan. Sekarang kita lihat bagaimana penerapan dalam dunia pendidikan. Guru atau pendidik punya peran besar dalam membangun perkembangan sosial dan moral siswa. Beberapa hal yang bisa dilakukan antara lain, yang pertama, memberi contoh yang baik. Misal, guru harus jadi teladan dalam sikap seperti jujur, adil, dan sopan. Yang kedua ada mendorong kerjasama antar siswa, misalnya lewat tugas kelompok supaya siswa belajar menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, mengajak siswa berdiskusi tentang nilai-nilai moral. Contohnya, guru bisa tanya pendapat siswa saat menghadapi situasi yang mengandung dilema etika. Kemudian yang terakhir ada menanamkan nilai karakter di kegiatan belajar, seperti nilai tanggung jawab, kejujuran, dan kedisiplinan bisa masuk di dalam
kegiatan sehari-hari di kelas. Dengan cara ini, siswa bisa tumbuh jadi pribadi yang bukan hanya pintar secara akademik, tetapi juga punya nilai karakter yang baik. Nah, bisa kita simpulkan bahwa perkembangan sosial dan moral sangatlah penting dalam proses pendidikan. Lewat interaksi sosial dan bimbingan moral yang baik, siswa bisa belajar menjadi pribadi yang lebih peduli, bertanggung jawab, dan beretika. Baik, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.